Selamat pagi dokter, nama saya Uswatun Hasana, NRI 1801114103026, gelombang 16E. Pada saat ini saya akan memperagakan prosedur gingivektomi pada model gigi yang mencangkup anamnesa, prosedur gingivektomi, DHE, kontrol 1, 2, dan 3. Sebelum melakukan pengerjaan gingivektomi, operator melakukan mencuci tangan dengan cara WHO menggunakan masker dan handskun. Kemudian inilah tahap pengerjaannya. Perkenalkan, nama saya Dr. Uswatun. Di sini saya akan menanyakan sedikit tentang Bapak. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Bapak Poyo, Umur? 35 tahun, Kalau boleh tahu alamatnya di mana Bapak? di Wanasa, Pekerjaannya? wira swasta. Kalau boleh tahu Bapak datang ke sini karena kenapa? Ini dok, gusi saya bengkak yang di rahang bawah yang di bagian depan, bengkak. Terus saya juga mau bersihkan karang gigi dok. Terakhir Bapak membersihkan karang gigi? 2 tahun yang lalu dok. Ini dok, gusi saya juga kalau sikat gigi itu sering berdarah loh dok. Kalau boleh tahu itu sejak kapan? Sekitar 8 bulan yang lalu. Apakah Bapak sering membersihkan, maksudnya menyikat gigi 2 kali sehari? Iya dok. Bapak mempunyai riwayat penyakit sistemik seperti diabetes, hipertensi? Tidak dok. Bapak punya kebiasaan buruk seperti merokok, menyenang? Tidak dok. Bapak juga memiliki riwayat alergi seperti obat-obatan, makan makanan? Tidak dok. Bapak juga memiliki riwayat dirawat di rumah sakit? Tidak dok. Sebelum dilakukan perawatan gingivektomi, area kerja diasepsis menggunakan pivotidin iodin yang diteteskan di cotton pellet, kemudian dioleskan pada daerah gingiva yang akan dilakukan gingivektomi. Kemudian, lakukan anestesi dengan teknik infiltrasi pada daerah mucobuccal dengan menggunakan shearing 3 cc dengan pH kain. Pengukuran kedalaman pocket dilakukan pada daerah operasi menggunakan probe periodontal, kemudian selanjutnya kedalaman ini ditandai dengan menusuk dinding luar jaringan gingiva menggunakan sonde untuk membuat titik perdarahan. Tahap ini eksisi dilakukan dengan menggunakan blade nomor 15 yang dimulai agak ke arah apikal dari bleeding point dan blade diarahkan sedemikian rupa hingga membentuk sudut 45 derajat dengan sumbu gigi serta mencapai bagian apikal dari dasar pocket. Dilakukan secara discontinuous atau secara continuous. Eksisi di daerah interproksimal dilakukan menggunakan blade dengan ukuran lebih kecil dari sebelumnya, dan perlu diperhatikan agar sudut yang dibentuk oleh blade kira-kira sama dengan blade ketika melakukan insisi awal. Jaringan yang telah tereksisi ataupun sisa-sisa jaringan granulasi kemudian dibersihkan menggunakan teknik kuretase dengan menggunakan scaling manual dan root planing. Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan kontur gingiva menggunakan blade sesuai dengan kontur yang diinginkan. Selanjutnya dilakukan irigasi menggunakan larutan fisiologis NaCl 0,9%. Kemudian dibilas dengan Aquades untuk membersihkan partikel-partikel yang tersisa. Pada tahap ini, apabila terdapat perdarahan yang berlebih, maka dapat digunakan kain kasa steril yang telah dibasahi dengan larutan fisiologis
selama 2-3 menit. Setelah daerah sudah kering, dipasangi periodontal pack. Kemudian periodontal pack dapat terpasang dengan baik. Mula-mula dibuat berukuran kecil, kemudian direkatkan menggunakan plastik filling instrumen. Selanjutnya pasang gulungan. Setelah periodontal pack terpasang di seluruh area operasi, kemudian cek apakah daerah operasi telah tertutup dan lihat apakah telah mengganggu oklusi atau daerah pelekatan otot di daerah muka fold. Dan ini hasil setelah dipasang periodontal pack. Pak, jadi begini, Bapak tidak boleh makan makanan yang panas karena akan terjadi pendarahan. Kemudian setelah 1 jam ini Bapak tidak boleh makan atau minum. Terus pungut terlalu keras, kemudian menjaga kebersihan gigi dan mulut, menyikat gigi 2 kali sehari, tapi jangan menyikat gigi pada area operasi. Kemudian berkumur menggunakan obat kumur antiseptik, dan jika kalau terjadi pendarahan di area operasi atau periodontal pack-nya terlepas, Bapak bisa hubungi saya atau pergi ke dokter gigi terdekat. Tahap kontrol gingivektomi dilakukan 3 kali. Yang pertama yaitu 1 minggu setelah gingivektomi dilakukan pemeriksaan subjektif, yaitu ditanyakan kepada pasien apakah ada keluhan atau tidak. Kemudian dilakukan pemeriksaan objektif, yaitu dilakukan pemeriksaan kepada pasien apakah ada peradangan atau tidak. Kemudian dilakukan pembukaan periodontal pack. Kemudian kontrol kedua dilakukan 3 minggu setelah gingivektomi, yaitu dilakukan pemeriksaan subjektif, objektif, dan dilakukan DHE. Kemudian kontrol ketiga selanjutnya dilakukan 5 minggu setelah gingivektomi. Sekian prosedur gingivektomi dari saya. Terima kasih.